Ini Mas Alek, tadi ya. mungkin apa ya, kurang jelas ya dulur-dulur. Ini Mas Alek adalah fans relationnya Persebaya dan juga security officernya Persebaya ketika ada pertandingan, dan beliau meminta maaf untuk ketidakhadiran beliau. Cuman ini yang memberikan tanggal ini Mas Alek sebenarnya, yang harus tanggung jawab ini Mas Alek ini. Halo Mas Alek, monitor. Siap tulus. Suaranya kurang masuk ya? Oh, suara Mas Alek masuk, kedengaran sampai Blitar, Mas. Kenceng, suara Mas Alek kenceng. Suara saya masuk enggak Mas Alek? Enggak kedengaran ini, Catulus. Sorry. Oke, Mas Alek kedengaran suara saya? Siap. Oke, siap. Ini jadi untuk sekedar diketahui oleh teman-teman yang hadir, Mas Alek ini orang yang bertanggung jawab menempatkan kita di tanggal 6. Ini jadi Mas Alek nanti kita todong untuk suatu saat harus ke Kediri lagi ya Mas Alek ya. Siap Catulus. Saya minta maaf kemarin saya komunikasi sama Catulus bilang tanggal, tapi saya nggak lihat hari. Saya pikir tanggal 6 itu adalah hari Senin, sesuai dengan cangkruan malam Selasa. Jadi saya pikir kalau hari Senin sampai Jumat itu kan saya masih bisa jalan. Ternyata pas saya lihat tanggal 6 itu hari Sabtu. Yang hari Sabtu itu saya ada agenda di Jogja berkaitan dengan malam 1 Suro ini. Jadi ya ini memang takdir belum menemukan kita lah. Tapi saya pikir dari hati yang paling dalam kita disatukan oleh Persebaya. Saya yakin Cak Grandong sudah hadir di situ juga mewakili seluruh cita-cita besar teman-teman bonek. Apa yang Cak Grandong sampaikan pesan-pesan saya nggak dengar, tapi saya melihat spirit dalam beliau itu sudah bisa menyimpulkan bahwa kita sekarang dalam satu nafas perjuangan untuk bagaimana membawa Persebaya itu berprestasi. Dan yang kedua, Persebaya itu nggak bisa berprestasi sendirian. Dia nggak bisa kemudian kalau juara sendirian. Pun dukungan dari bonek yang ada di Surabaya pun saya pikir juga tidak akan mampu untuk bisa membakar spirit. Selain harus ada teman-teman dari luar Surabaya yang punya spirit yang luar biasa, karena menurut saya psikologi supporter di Kota Pahlawan itu dia akan membara kalau kota-kota di sampingnya juga mampu memberikan support yang sama, sehingga orang-orang di Surabaya juga nggak mau kalah. Ini kan sama dulu kalau Catulus, Om Tony yang sangat ahli dengan sejarah perlawanan Belanda dulu kan, peristiwa 10 November itu kan karena spiritnya kan datang dari orang-orang di kota-kota di luar, area-area di luar kota Surabaya juga yang datang kemudian membakar semangat perjuangan di Surabaya itu. Jadi sebenarnya spirit ini yang teman-teman malam ini sedang dengungkan itu sudah terjadi puluhan tahun yang lalu saat peristiwa Jembatan Merah itu. Jadi ya ini sudah gayung bersambut lah begitu kira-kira Om Tony sama Catulus, Cak Grandong dan teman-teman yang dari CMS. Yang kedua, kultur ini harus kita lestarikan lah. Ini harus berkelanjutan. Jangan sampai kita diskusi hari ini lalu tahun depan saat pengawalan musim kita datang lagi. Nggak boleh, kita harus berkelanjutan. Bahkan ada isu-isu yang sangat krusial pun tanpa harus tunggu momentum malam minggu pun kita harus bisa datang. Nah, itu yang menurut saya ini hal yang penting, dan saya sangat menyesal nggak bisa hadir di tengah-tengah teman-teman di Kediri. Tapi jujur saya percayalah teman-teman dari CMS yang punya integritas luar biasa membangun semangat literasi dan diskusi di dunia supporter ini. Kalau misalnya ada pesan, misalnya ada masukan, ada saran dari teman-teman Kediri dan sekitarnya untuk bagaimana membangun bonek lebih baik, masukan kepada manajemen Persebaya agar pengelolaan tim juga harus jauh lebih baik dari teman-teman Kediri, dan dari hasil diskusi malam ini kami akan sampaikan di manajemen. Misalnya kami di Kediri susah kalau ada laga big match dan tiketnya rumit misalnya. Nah ini perlu kita diskusikan juga, mungkin kita buka kantong-kantong atau pos-pos ticketing yang untuk pelayanan teman-teman supporter di luar kota Surabaya misalnya. Itu bisa kita diskusikan. Jadi jangan sampai harga tiket yang turun dari official Persebaya itu misalnya satu pertandingan itu 100.000, tapi sampai di Kediri harganya 150.000. Karena apa? Sudah melewati banyak pos. Ada pos A, pos B, pos C, sampai di Kediri, waduh harganya 150.000.
Belum teman-teman harus melakukan koleksi semacam urunan untuk nyewa bis, ongkos dan lain-lain. Itu kan otomatis biaya yang teman-teman keluar untuk dukung Persebaya kan jauh lebih mahal kayak. Nah, itu nanti kita bisa diskusikan, bisa kita kaji sehingga Persebaya mungkin bisa bangun store di Kediri untuk teman-teman yang ada di sana. Lalu store itu kemudian kita berdayakan untuk transaksi saran pendapat, transaksi ide, pemikiran, gagasan untuk bangun Persebaya di Kediri tanpa mengurangi rasa hormat teman-teman yang saat ini mendukung Persi Kediri, misalnya begitu. Yang ada sudah tim lokalnya kayak gitu. Kita akhirnya menemukan satu kata ini, CMS malam ini tuh akhirnya singkatan dari Cangkruan Malam Suro. Oh ya Allah, luar biasa. Iya itu. Terus saya tadi baca hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat Malam Satu Suro itu adalah pesta pora, keramaian dan lain-lain. Tapi kalau kajian-kajian untuk membangun peradaban itu sangat luar biasa loh, energinya positif itu. Nah ini saya ini sama salah satu bonek. Bonek ini dia ini terkenal di Senayan dulu waktu perjuangan Persebaya di Jakarta ini, tapi dia jadi calon tiket. Ini. Nah, nanti mungkin teman-teman kenal ini. Oh, Roket. Oke. Siapa? Oke. Roni. Namanya Roket, Cak Roni Tiket. Cak Roket, Roni Tiket. Intisari Seron. Oke, terakhir. Itu kira-kira Mas Alek, mungkin terakhir sebelum kita ke narasumber yang lain, mungkin Mas Alek bisa memberikan insight, masukan apa segala macam. Monggo, Mas. Ya, yang pertama ini terkait kalau dengan skema official di musim depan. Pertama untuk teman-teman yang dari luar kota untuk gampang mendukung Persebaya, itu Persebaya akan membuka tiket terusan. Tiket terusan itu hanya jatahnya 1.000 tiket. Harganya 1 juta untuk satu musim. Fans itu 1 juta untuk satu musim, kuotanya hanya 1.000 tiket. Apa yang baru dari tiket terusan di musim ini? Tiket terusan ini tidak perlu harus datang ke store untuk menukar dengan tiket fisik saat pertandingan akan berlangsung. Jadi kartu itu dia langsung bisa datang, in charge langsung di stadion, langsung masuk. Dia nggak perlu lagi 2 hari datang antri lagi dengan teman-teman yang beli tiket secara manual mendapatkan tiket fisik. Nggak perlu. Yang kedua, harganya cuma 1 juta. Harga 1 juta itu sangat luar biasa ringan karena apa? Di musim depan Persebaya akan mulai melakukan sistem variable price untuk pembelian tiket. Jadi variable price itu adalah kayak kemarin kita sudah mulai coba waktu tiket lawan Bojonegoro itu tiket mulai dijual di harga 50.000, start from 50.000. Nanti kalau misalnya satu hari itu kalau tiketnya nggak laku, ya udah sampai habis 50.000. Tapi kalau 50.000 itu kemudian 2 jam pertama sudah sold out, ya harganya mungkin langsung otomatis naik ke 75. Kalau 75 itu 2 jam lagi sold out, harga maksimalnya di 100.000. Begitu akan penerapannya begitu. Tapi itu kalau laga-laga yang menggunakan dengan menghadirkan tim lawan yang kita sebut ini ya levelnya di bawah lah. Tapi kalau level di atas mungkin start from 75.000. Terus nanti naik lagi variable price kalau misalnya peminatnya banyak, harga akan naik. Itu konsep ini sama dengan negara menetapkan misalnya tiket pesawat saat Idul Fitri, saat Natal, hari-hari besar otomatis harga tiket juga melambung tinggi, tapi saat hari-hari biasa harga tiket juga turun, kayak gitu. Nah, informasi ini saya berikan, ini sejalan dengan program tiket terusan yang kita keluarkan, di mana tiket itu kan 1 juta untuk satu musim. Tapi tidak apa-apa kalau ada hal-hal, ada saran, pendapat, mungkin Catulus bisa catat itu, bisa disampaikan secara tertulis, misalnya apa, manajemen kurang oke dalam pelayanan pertandingan misalnya. Kemarin playernya banyak masuk saat perayaan, karena apa, sweepingnya kurang banyak. Penontonnya 40.000, tapi yang melakukan cek body itu hanya cuman sekitar 200 orang. Berarti kan kalau 200 orang kali 40.000, itu orang dia harus menangani sekitar berapa itu? Yang satu orang bisa sampai 400 atau berapa? 4.000 orang. Nah, itu kan harus kita pikirkan sama-sama di Panpel kayak gitu. Nah, itu hal-hal yang sekedar informatif aja yang kami berikan ke teman-teman. Kami hanya cuma dari official berharap
doa, dukungan, jangan pernah lelah dukung Persebaya. Teman-teman dari Kediri juga jangan lelah menjaga kerukunan dan kekeluargaan supporter Jawa Timur biar tetap guyup di Kediri. Bonek bisa datang diskusi secara bebas di Kediri, itu bagian daripada keramahan. Jiwa besarnya teman-teman aliansi supporter Kediri yang saya juga saksikan di forum-forum nasional. Aliansi supporter Kediri ini juga di beberapa momentum mampu menjadi jarum dan benang. Jadi menjahit sekat-sekat yang terbuka itu kemudian mampu dijahit oleh teman-teman dari aliansi supporter Kediri ini yang harus kita apresiasi ke mereka. Sehingga kalau ada seperti menurut saya jauh luar biasa. Yang terakhir dan kepada Jakarta kemarin waktu lawan Butro kita sempat prodit di pintu 1 dan 1 mau naik. Teman-teman itu sempat mau bergejolak juga, tapi karena ada Cagrandong di situ mampu menenangkan teman-teman itu, kemudian situasi bisa dikendalikan, teman-teman bisa naik secara lancar, baik, sehingga bisa menyaksikan pertandingan itu. Tapi begitu teman-teman sekalian, saya hati yang paling dalam, saya minta maaf belum bisa sama-sama dengan teman-teman, tapi kita bisa kapanpun mungkin. Hari ini teman-teman Kediri ngundang, yang beberapa yang waktu yang lalu Blitar ngundang. Tapi kita kan nggak bisa menutup kemungkinan, mungkin dari undangan-undangan di luar kota ini, kemudian di satu momentum, Surabaya mengundang balik seluruh kota-kota yang telah mengundang itu. Jadi kita datang semua ke Surabaya, kita bikin jambore, atau kita bikin semacam misalnya simposium nasional bonek seluruh Indonesia, seluruh dunia. Kita datang dan kita duduk, kita rembuk bersama mau arah kemana bonek saat ini. Karena kita jangan sampai bonek itu seperti supporter-supporter yang lain. Bonek itu satu aja, jangan sampai kemudian bonek terpecah-pecah. Kita jangan seperti Uni Soviet, yang tadinya negara besar, kemudian dia pecah menjadi kaplingan-kaplingan kecil. Nah itu bonek harus mampu membaca sejarah lah. Ada banyak supporter yang sekarang rumahnya sudah bagus, rumahnya sudah besar, dia terukun, kekeluargaannya terjaga. Tapi ada juga supporter-supporter yang tadinya besar, kemudian pecah. Karena apa ya? Karena egonya, karena nggak mau menurunkan. Nah, itu yang harus kita pikirkan sama-sama lah. Jadi cita-cita terbesar saya adalah eksistensi bonek ini harus tetap terjaga. Jangan sampai kita kalah dengan kultur supporter dari luar. Gitu. Karena bonek itu ya sudah akan menjadi kulturnya Persebaya itu melekat. Dua-dua ini melekat. Justru kita yang harus mampu menginspirasi supporter-supporter di Eropa sana. Mereka bisa mendukung timnya sama seperti bonek mendukung Persebaya. Nah ini yang harus kita pikirkan. Jangan sampai kita terbawa dengan kultur dari luar. Bagaimana kita menginternasionalkan kultur bonek yang selama ini sudah terjaga. Itu harapan dan cita-cita terbesar saya. Jadi misalnya nih ya, ke depan kalau misalnya di Undang-Undang Keolahragaan nomor 11 itu tahun 2020 bahwa seluruh supporter itu harus wajib berbadan hukum. Ya sudah, kita berbadan hukum juga. Kalau misalnya berbadan hukum itu adalah saran daripada negara, ya udah kita bentuk badan hukum. Tapi dengan catatan, saat supporter sudah berbadan hukum, negara jangan lari dengan hak-hak yang ada melekat pada supporter. Jadi jangan sampai kemudian ada bonek dikencingin di kota lain, lalu kita lapor kepada negara, dan negara tidak mau mengurus itu. Ini kan sebuah hal yang harus kita lawan bersama. Jadi jangan salahkan, supporter itu saling balas-membalas. Karena apa? Negara terlambat hadir. Sehingga supporter mencari keadilan dengan caranya sendiri. Ini kan nggak boleh di situ. Jadi, ya itu Jatulus ini banyak hal nanti yang tadi intinya itu terima kasih teman-teman sudah mengundang teman-teman dari Surabaya datang ke kota masing-masing. Harapan saya nanti di kota-kota ini kemudian kita cari momentum yang pas. Kapan kemudian kita mengundang semuanya untuk kita sama-sama bersilaturahmi di Surabaya. Sebagai rumahnya area-area pecinta Surabaya. Kira-kira begitu Kak Tulus dan teman Om Gendong, Cak Agus dari Aliansi Supporter Kediri. Terima kasih atas nama official Persebaya. Oke, terima kasih Bung Alek. Jangan ditutup dulu Bung. Itu untuk tiket terusan itu ada yang fans, ada yang super fan pastinya. Apakah ada yang super fan Bung? Ada. Jadi fans itu 1 juta, super fansnya itu 2 juta. Oke. Tapi kuotanya hanya 500 lembar untuk super fans, 1000 untuk tiket fans. Oke, siap. Tapi
tiket terusan itu cuma berlaku di GPT, Bung ya? Enggak lah. Kalau misalnya kemudian Persebaya itu tidak main di GBT karena pertandingan internasional, lalu kita dialihkan main di Gelora Delta Sidoarjo, pokoknya selama pantunya itu masih Persebaya Surabaya. Pokok bersifat home. Oh iya. Ya, tapi teman-teman harus malu bahwa kepolisian memutuskan bahwa Persebaya ada larang-larang pertandingan tanpa penonton, ya itu sudah bagian dari konsekuensi, karena itu bagian dari tanggung jawab Persebaya. Misalnya di pertandingan pertama lawan misalnya, ini jadwalnya sudah turun, ada draft jadwal. Ini karena nggak hadir di sana, saya nggak bisa buka draft jadwalnya. Ini perdana kita itu, coba nanti saya lihat ya pelan-pelan ya. Oke, siap. Saya bocorin ke teman-teman. Oke, jadi dulur, ya. Teman-teman, forum ini teman-teman layak untuk bisa mengkonsumsi berita ini. Ini kalau saya ada di sana kita bisa buka ya. Ada jadwal, ada di draft jadwal yang diedarkan oleh liga itu ada mengandung inkonsistensi daripada liga itu sendiri. Salah satu inkonsistensi dari liga itu adalah mereka menyatakan tidak ada pertandingan di weekday, di tengah minggu. Semua pertandingan itu hanya dijalankan Jumat, Sabtu, dan Minggu. Faktanya Persebaya itu ada sekitar berapa kali menjalankan pertandingan di hari itu malam. Oke, siap. Terima kasih Bung Alek. Jadi dulur, tiket terusan ini hanya berlaku di saat kita bertindak sebagai tuan rumah. Tidak berlaku di lampu lalu lintas ya dulur. Jadi masih dua kartu terusan lampu abang ya mandeko. Ojo diterusno. Oke, Bung Alek, terima kasih atas waktunya. Sukses selalu di Pantai Selatan. Semoga kita juga bisa menemukan apa yang kita cari malam ini, kedamaian, terutama introspeksi setahun ke belakang kita ngapain saja. Semoga kita kembali besok menjadi orang-orang yang dibersihkan hatinya, dibersihkan pikirannya untuk menjadi orang yang lebih baik. Oke. Jadi gini, dari draft jadwalnya itu Persebaya itu menjalani pertandingan pertama lawan PSS Sleman Minggu 14 Agustus 19.00 malam di GBT. Itu dari pertandingan home pertama kita lawan Sleman. Oke, Bung Alek, terima kasih. Setelah itu pertandingan kedua kita ke Kediri, kita lawan Malut United Kediri, Wijaya. Oh, home base-nya di Kediri berarti Malut. Ya, jadi nanti siapa aja teman artis supporter akan disukan kedatangan bonek juga nanti. Oke. Mas Alek, sebelum ditutup ini mungkin saya kasih satu kesempatan istimewa buat dulur Kediri untuk bertanya, karena mungkin Mas Alek juga ada keterbatasan waktu. Jadi satu pertanyaan spesial sebelum Mas Alek off dari kita semua. Monggo. Digunakan kesempatan ini dulur-dulur yang mau keluh kesah segala macam. Dan juga yang berani tanya kepada Mas Alek, masih on air. Ada satu cenderamata dari Jogo Surabaya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Wani. Nggih, yang saya hormati Om Grandong, Om Tulus, dulur-dulur Surabaya, Capoyanu. Terima kasih sudah datang pada malam hari ini ke Kediri. Satu pertanyaan buat Mas Alek terkait Mes Karanggayam yang kemarin hak pengelolaannya baru diberikan kepada ofisial Persebaya. Rencana ini ke depan mau dijadikan training ground untuk junior, Persebaya junior, atau seniornya ditempatkan di sana, atau seperti apa rencananya ke depan untuk Mes Karanggayam? Terima kasih. Oke, Bung Alek, pertanyaan tentang Mes Karanggayam. Tadi Bung Alek dengar ya? Dengar. Oke, siap. Monggo Bung Alek. Ya, terima kasih. Pertanyaannya luas karena Karanggayam ini termasuk isu Persebaya yang selalu hadir saat pilkada itu datang. Jadi memang Gayam ini sangat politis lah, sangat seksi. Jadi kalau isu Karanggayam itu sudah mulai menguat, itu tanda-tanda pemilu sudah mulai dekat. Jadi kemarin kami sudah, dan apapun itu, tapi jujur kami tetap harus memberikan apresiasi dan hormat setinggi-tingginya kepada Wali Kota Surabaya, Pak Eri Cahyadi, yang kemudian mendeklarasikan bahwa Karanggayam itu milik Persebaya Surabaya.
tujuannya adalah sebagai candra di mukanya sepak bola Surabaya. Jadi itu akan dibangun ya kasarannya seperti La Masia-nya di Barcelona lah. Jadi itu akan menjadi pusat pembinaan anak-anak muda di Surabaya. Nah, untuk seniornya sudah pasti tidak lagi di situ karena nggak layak ya secara akses, secara lingkungan. Kalau teman-teman Persebaya senior nginap di sana, kemudian lingkungannya terlalu krodit. Kalau timnya tiba-tiba kalah terus, wah bisa seminggu mereka nggak tidur, itu bukan flare yang nyala, itu orang bisa masak sayur apa pakai terasi itu asapnya masuk ke ruangan udah bau semua itu. Jadi dalam diskusi kita dengan pihak pemerintah kota kemudian memberikan support penuh, mesnya akan pugar ulang, lapangannya akan dibaguskan lagi, lalu itu menjadi pusat pembinaan anak-anak muda Surabaya di sana. Karena jujur pemerintah kota sama dengan Persebaya punya kegelisahan yang sama, bahwa Persebaya hari ini itu minus are-are Surabaya. Kita bayangkan ya, kalau ini di musim lalu, kalau Hernando tidak dipanggil di timnas, maka hanya ada satu pemain jebolan binaan kompetisi internal Persebaya yang main di starting 11. Karena Hernando bukan dari kompetisi internal Persebaya, yang satu-satunya jebolan yang masuk starting itu cuma catur doang, dan dia bukan orang Surabaya juga. Nah, ini bagaimana kita sudah harus mampu untuk mensurabayakan Persebaya. Ini bukan rasis ya, bukan Persebaya itu menutup ruang bagi teman-teman yang lain di sana, bukan. Tapi ini sebagai bentuk kegelisahan bahwa ya Persebaya sebenarnya banyak talenta, tapi mungkin dia di talenta-talenta itu kemudian tidak bisa berkembang karena itu sempitnya fasilitas, tidak ada latihan secara berjenjang, dan ya itu mungkin kemudian lapangan dengan kebesaran hati kemudian Pemkot memberikan Karanggayam itu ke Persebaya, meskipun Pemkot secara de jure-nya sebagai pemegang tunggal lahan tersebut pas sengketa kemarin di pengadilan. Kira-kira begitu, Cak. Oke, terima kasih Mas Alek. Satu pertanyaan istimewa dari orang yang istimewa dan dijawab dengan wakil yang istimewa juga karena bisa nyambung dari Jogja ke Kediri. Terima kasih Mas Alek. Salam buat semuanya yang di Pantai Selatan. Silakan berrefleksi, berintrospeksi diri malam ini. Kami lanjut ke bahasan berikutnya. Terutama ini ada narasumber dari Kediri langsung. Terima kasih Mas Alek. Ya, terima kasih Cak Tulus, Om Tony, Om Grandong, Cak Agus, teman-teman bonek dan sekitarnya. Kalau kita ketemu, kita harus saling sapa. Ya, kita sedulurannya makin kuat. Misalnya kalau saya jalannya agak songong dikit ya, kalian tendanglah kaki saya itu biar jangan terlalu. Ya begitu, kira-kira kita membangun Persebaya, membangun supporter itu harus dengan bahasa-bahasa persahabatan, bukan bahasa-bahasa yang penuh intimidatif, bahasa bentuk konfrontatif lah. Begitu Cak Tulus, Om Grandong dan teman-teman sekalian. Siap. Salam satunya Li. Wani. Siap, terima kasih Om Alek. Itu tadi Om Alek ya dari official Persebaya ya. Oke. Dan Bung Tony, bisa dibantu untuk penyerahan hadiahnya Bung Tony kepada emas yang satu ini. Dibuka boleh, tidak apa-apa. Nah, langsung teko Joko Surabaya Mas. I am bonek. Nah, ini juga kita kedatangan tamu istimewa. Kebetulan yo koncoku juga, teman saya waktu di Kediri sampai aku belani turun ning kene, beliaunya juga datang juga. Nah, ini dari Mas siapa? Mas Agung ya. Mas Agung. Mas Agung. Ini kan tak nyuwun sewu dulu datang nih teman-teman CMS khususnya bonek Persebaya ke Kediri buat silaturahmi juga. Nah, ini kita lebih sering sharing sih Mas, sharing gimana sih jenengan ceritanya, cerita-cerita suka duka lah untuk teman-teman supporter Kediri sendiri bagaimana? Cerita seperti itulah istilahnya. Ya, terima kasih Mas Purnama ya. IG saya dong, Dika Cabang Purnama. Oke, Mas Dika. Ya. Sebelumnya selamat datang untuk teman-teman bonek, Cak Pufian, Cak Grandong, Cak Tulus, Om Tony, Mas Niko, selamat datang di Kediri. Semoga berkesan datangnya ke sini dan mendapatkan apa yang diinginkan.
silaturahmi dengan teman-teman bonek yang ada di Kediri dan sekitarnya, di Blitar, di sekitar Kediri Raya, Nganjuk dan Trenggalek dan sekitarnya. Oke Mas, untuk suka duka Mas, jadi namanya supporter itu kan tetap pasti ada suka, duka, bahagia dan mungkin tangis Mas ya. Yang paling terkesan adalah ketika kalau saya pribadi ketika Persik itu turun di kasta Liga 3. Itu pertandingan terakhir kalau nggak salah di Sidoarjo kalau nggak salah ya. Itu perlu kemenangan tapi akhirnya tidak bisa bertahan di Liga 2, akhirnya turun di Liga 3. Berbagai macam usaha dari teman-teman dari Kediri, teman-teman supporter ini sebelum terbentuk sebelum terbentuk aliansi. Itu alhamdulillah teman-teman Kediri itu punya jiwa yang bersama-sama untuk bagaimana cara membangun tim ini kembali. Mulai dari melakukan kegiatan laga, uji coba yang dimana hasil dari penjualan tiket itu semua disalurkan kepada pemain yang mungkin manajemen yang dahulu itu belum bisa melunasi. Nah, pelan-pelan dengan teman-teman pemain asli binaan Kediri, ada Yusuf, ada mungkin Bayu Ukto, Bagaskara dan kawan, perlahan-lahan tim ini menggunakan lokal plat yang bahasa dari teman-teman atau yang biasa disebut teman-teman itu adalah apa itu namanya Kedirian ya, teman-teman Kedirian itu berangkat dari situ kebanggaan membela tim Persik Kediri berjiwa besar tanpa ada mungkin embel-embel yang lainnya. Dia berjuang bersama mulai dari Liga 3, Liga 2, Liga 3 juara di Cilacap, terus Liga 2 ya alhamdulillah itu juara. Padahal Liga 2 itu konsep Persik Kediri belum mampu, belum siap untuk promosi di Liga 1. Ibaratnya teman-teman itu bablaske juara atau menyisakan juara ketika di Bali itu. Alhamdulillah rezeki dari Kediri bisa juara di Liga 2, berlanjut ke Liga 1. Nah, seperti itu. Teman-teman dari Kediri juga memiliki motivasi yang sama. Pasti kita mengacu pada teman-teman dari Bonek. Terutama adalah kegiatan hal seperti ini. CMS Cangkruan Malam Selasa itu merupakan sebuah ide, Mas. Ide yang dimana nantinya mungkin bisa diterapkan di teman-teman Kediri. Dalam artian komunikasi antar manajemen dengan supporter, komunikasi antar supporter dengan supporter, biar apa? Biar terjalin silaturahmi, biar terjalin kerjasama sebuah kesatuan hati lah, rasa yang sama, jiwa yang sama, di mana ketika kita mengalami kesulitan, kita mengalami kesusahan, kita bisa bersama-sama untuk bangkit dan berjuang bersama. Seperti itu mungkin Mas Dika. Ya. Terima kasih. Tapi yang paling berkesan lagi adalah ketika Persik dan Persebaya sama-sama di degradasi, itu yang sedikit membuat ya samalah kita ya. Seperti itu ya. Rasanya sama. Bagaimana kita sedikit dicurangi, sudah bermain di Kediri digagalkan, bermain di mana lagi digagalkan. Nah, akhirnya ya degradasi seperti itu. Benar. Tapi saya salut loh sama Persik Kediri itu. Bayangkan di divisi terakhir naiknya bisa langsung cepat. Ya. Ya itu mengingatkan saya dengan salah satu tim Itali, Parma waktu itu. Ya, Mas. Langsung naik. Berarti itu, spiritnya itu dia masih ada. Itu mungkin bisa dikatakan sejarah ya. Tim yang baru promosi Liga 3, kalau dulu divisi 1, Persik juara divisi 1, habis itu juara 2003 divisi utama, diulangi lagi pada momen yang tahun kemarin itu juara Liga 3, juara Liga 2, seperti itu. Itu yang mungkin agak sedikit langka dan mungkin belum bisa diulangi lagi. Begitu. Langka. Luar biasa Mas Agung. Jadi Kak, saya sedikit menambahkan Mas Agung, peristiwa match terakhir di Sidoarjo ya. Waktu itu yang menyebabkan Kediri harus degradasi. Nah, itu sebenarnya sebuah berkah, Mas, kalau menurut saya. Karena itu peristiwa semacam itu tuh saya analogikan sebagai sebuah ayaan. Iya, betul. Ayaan yang akan memisahkan pasir yang masih bisa digunakan untuk membangun dan juga batu geragal yang tidak bisa membangun. Di situ kesetiaan supporter untuk tetap ada itu diuji.
Apakah kita akan tetap ada di sana untuk kembali membangun atau kita sudah patah arang? Iya, betul Mas. Mungkin kalau saya pribadi juga Mbak Grandong ini juga sudah merasakan ini Mas Agung, sebuah perasaan yang lebih bahagia daripada hanya sekedar juara, yaitu perasaan ketika kami semua bisa sama-sama mengembalikan Persebaya hidup lagi. Betul. Itu kalau menurut saya itu juga sebuah state of mind, sebuah perasaan yang melebihi juara. Bukan begitu nggih Mbak Grandong? Nggih, betul sekali Mas. Sampai nggih kacamata lah tak tutup ngempet nangis sih gak lucu kontrol nangis. Mak sampai kacamata tak tutup ngene padahal nangis. Dari joner gayamu kacamataan jare. Dan ini mohon waktunya juga ya, kita giveaway-nya ternyata lebih banyak Wah iya Iya. Seperti yang kita omongkan ke Mas Alex tadi, ada 45.000 orang se-Kediri Raya. Jadi yang awalnya 4 ternyata kita ketambahan lagi giveaway-nya. Ada giveaway sepatu, ada juga yang paling utama ini jersey juga. Ada jersey juga Jadi teman-teman yang ada di sini nanti bisa merhatikan perhatikan ini acaranya seperti apa, kita ikuti. Nanti untuk giveaway yang jelas kita bagikan. Kan kita tahu ya bahwasannya media-media Rebonik sekarang banyak banget. Salah satunya yang paling terkenal dalam sebuah tulisan, yang kita tahu kalau dalam tulisan tuh ada yang lebih bagus menurut saya itu Green Force ID loh. Tapi kalau video yang paling kena di anak-anak bonek itu Garasi Warmo, Bre. Terutama konten pramatch. Iya kan? Contohnya kayak apa contohnya? Wayahe rasan-rasan Joko. Nah, ngono enggak bahaya ta? Ya bahaya sih. John, sebenarnya aku pengen nakok sih. Anda kan di media nih ya, di media dan ngadepi teman-teman bonek. Nah, itu ada cerita-cerita apa sih sing sering dapat khususnya untuk teman-teman dan bahkan sering ditunggu-tunggu iki. Kontennya ayo kontennya di. Nah, itu mungkin bisa disediakan dari awal warm up ke Persebaya, terus backlash opo ae dan cita-cita yang ada di situ. Monggo silakan waktunya, John Niko. Rada abot iki. Nek cerita mulai dari awal akan makan durasi mungkin ya. Lek abot dibecakno ya. Bener. Ojo nyeritakno tuh kamu lahir dhisik, gak usah kadoan. Sopo iku Garasi Warmo ngono. Iya. Lebih tepatnya. Mungkin langsung aja kalau soal konten kreator, media partner di skena supporter ya. Skena supporter. Kalau menurut saya jadi konten kreator itu sangatlah mudah jatuhnya. Ketika kita salah berucap itu pasti sangat-sangat sakit jatuhnya, karena bukan cuman dimusuhi sama teman tapi juga keluarga kena mental. Tapi itu nggak apa-apa, itu membentuk diri kita untuk belajar dan belajar. Menurutku ini hampir sama ya dengan para pemain punggawa kita Persebaya. Ketika ada kesalahan umpan atau apa, mereka pasti akan selalu belajar. Nah, untuk yang ditunggu-tunggu nih, untuk konten Garasi Warm-up yang mungkin dulur-dulur sudah lama nggak melihat salam-salam atau radio rasan-rasan nih. Memang ada saatnya, nggak selalu kita harus munculkan biar terkesan eksklusif, mungkin itu. Eksklusif. Iya. Padahal ditunggu. Iya. Ketika prestasi Persebaya sedang anjlok, itu bukan cuman media aja yang kena imbasnya, tapi juga banyak pelaku usaha yang kena imbasnya. KB sepi, stadion sepi, dodolan sepi, kabeh sepi, nggak cuman media. Ngomong-ngomong soal prestasi atau bisnis yang Mbah Grandong tadi bicarakan,
itu sangat-sangat berkaitan. Ya konten kreator itu ya apa carane ngolahnya agar tetap bisa eksis, agar kita tetap bisa memberikan yang terbaik buat teman-teman, itu juga sangat-sangat jadi cobaan buat kita. Tapi alhamdulillah berkat sampean-sampean sedoyo iki Garasi Warmop masih eksis sampai sekarang. Dari awalnya 1 orang, sekarang sudah 6 orang timnya Garasi Warmop. Dan untuk kedepannya harapan kita Garasi Warmop bisa melahirkan bibit-bibit baru untuk jadi konten kreator atau media partner untuk lebih menguatkan dan memperbaiki dan gawe bonek ini tetap jadi level up dan level up. Iya. Dan di sini juga bukan cuman saya ya atau Garasi Warmop yang jadi konten kreator, kita semua di sini adalah konten kreator. Konten kreator itu bukan cuman bikin video kok. Bikin caption, tulisan, mau foto, mau apapun yang kalian share di media sosial itu adalah konten kreator. Jadi mungkin pesan dari saya, di sini juga ada Mas Faruk Stres yang pakai baju hijau di situ. Kalau nggak stres nggak pijet ya. Jangan pernah munafik jadi orang. Jadi jargonnya saat ini Garasi Warmop adalah aku butuh duit. Hal itu banyak orang yang malu karena ketika kita berkarya engko dirasane ambek koncone. Jangan cuk golek rai cuk, taek cuk. Tapi aku gak izin kok, aku butuh duit, aku nyambut gawe halal. Jadi moga-moga teman-teman apapun, siapapun kalian tetap golek duit sing halal, gawe dukung Persebaya, tuku tiket. Salam satu nyali. Wale. Oh, iki apik kau sik hidup iki, iso Surabaya iki. Bonek ndiamu, kebon cari. Bonek di? Hidup. Ini Mas. Nah. Nunduk ngono kok rek. Iki perkenalan dhisik, sampean teko ndi? Bonek Blitar Bersatu. Jenenge? Iwan. Jenenge Mas Iwan. Sampean? Bonek Kebonjari. Surabaya. Iya, terus jenengmu? Danu. Oke, iki Mas ono Mas Danu karo Mas Iwan. Nah, Mas Iwan iki arep mempertanyakan sesuatu apa arep nampilno atraksi? Tanya mawon, siap. Sebenarnya saya ingin disclaimer dulu ya tentang nggih. Sebenarnya saya ingin tanya kepada Cak Tulus. Boleh. Sini mawon nggih. Gini Cak Tulus, kemarin saya scroll di IG Reels, nemu videonya jenengan ketika hadir di Jember. Ketika laga Arema Indonesia kali salah melawan Persis Jember. Ya. Saya melihat wajahnya Cak Tulus itu kayak terharu gitu loh. Mungkin saya ingin bertanya, apa respon pertama Cak Tulus ketika jaket jenengan dicopot oleh salah satu, bukan dicopot sih, dibuka oleh salah satu Aremania yang ada di situ. Ya, bantai sapi gitu ya Pak. Monggo. Sekalian. Terima kasih Mas atas pertanyaan. Bebas. Kamu harus senam lagi silakan. Gak masalah, tenang aja. Ini mau menampilkan apa, mau menanyakan? Menanyakan, boleh silakan. Nang sopo? Narasumber. Iya nang sopo? Narasumber kalau papat nang 5-6. Oke. Saya mau bertanya, kapan Persebaya juara? Ingin juara soalnya. Sudah lama nggak juara Persebaya. Oke, terima kasih Mas Danu dan Mas Wan. Monggo.
Om Tulus, pertanyaannya Mas Iwan yang tadi soal G, Mas Inten? Mas Iwan, Mas Iwan, matur nuwun. Jadi itu adalah kapasitas. Kita kan di Jawa Timur ini ada apa namanya silaturahmi supporter Jawa Timur. Nah, kebetulan waktu itu Persi Jember ada anniversary game mengundang Arema Indonesia. Manajernya Persi Jember ini dulu adalah ketuanya Bonek Jogja. Adik-adikan saya di Jogja. Kemudian juga sempat pada waktu itu Persi Jember rencananya mengundang Persebaya untuk anniversary game, tapi karena waktunya tidak cocok dan segala macam, akhirnya mengundang Arema Indonesia. Nah, kemudian semua teman-teman supporter si Jawa Timur ini diundang perwakilannya. Ada yang dari semuanya lah, dari Banyuwangi sampai Ngawi juga diundang. Kebetulan waktu itu di Kediri juga ada yang mewakili. Nah, kapasitas saya sebagai waktu itu datang itu sebagai bendaharanya Jawa Timur. Nah, insya Allah besok ini tanggal 20-21 ada Jambore Supporters Jawa Timur di Bojonegoro. Itu nanti apa namanya, tuan rumahnya Bojonegoro. Itu nanti semua supporter Jawa Timur hadir di sana. Nah, kembali ke stadion JIG ya, Jember Sport, JSG ya, Jember Sport Center itu sudah ini sebenarnya sudah apa namanya, sudah enak-enakan nang VIP, terus sama teman-teman di bawah dipanggil sama MC-nya. Dulu supporter Jawa Timur silakan ke bawah, Cak Tulus, Cak Mimit, Cak Yoyo segala macam. Kebetulan waktu itu ada saya, ada Mas Yoyo Delta Mania, ada Mas Mimit Kacong, ada Persik siapa? Mas Pian Persik Mania, ada yang dari Pasuruan, dari semualah. Nggak bisa saya sebutkan satu-satu, lupa. Awes kita ke bawah. Nah, kebetulan ketika datang ini saya tuh harusnya pakai kaos Jawa Timur, tapi nang umba-umba ini tak boleh gak ono. Akhirnya saya pakai kaos band-bandan. Jadi kaos Street Answer ini kaos band hardcore Jakarta. Nah, terus saya pakai jaket. Nah, anak-anak di bawah nih, Cak, dibuka aja, gak apa-apa Cak, jaket tak guyup. Aku sudah bilang, iki duduk kaos bal-balan, ini kaos band-bandan, dibuka juga wong gak ngerti. Terus gak apa-apa Cak, gak apa-apa dibuka aja. Terus akhirnya dibuka itulah. Jadi kan kalau yang nggak tahu itu kaos adalah kaos apa namanya? Itu adalah kaosnya band Jakarta, band Street Answer itu band Jakarta yang kebetulan vokalisnya ini aslinya arek Surabaya, tapi sudah berkarya di Jakarta sudah lama, teman saya juga. Nah, kejadiannya seperti itu, akhirnya viral di media ya, memang seperti itu kan kapasitas saya sebagai bendaharanya Jawa Timur, begitu Mas Iwan. Oke, ada lagi mungkin yang bisa saya jelaskan? Pesan singkatnya adalah ya tadi mungkin sama seperti ketika dalam taraf ini ya, taraf sama seperti Mbah Granong juga itu ada perasaan-perasaan yang harus ditahan, ada perasaan yang memang harus disebarkan, apalagi hal-hal yang membawa manfaat buat banyak orang. Itu memang harus kalau kita bilang itu siar ya, siar apa yang contoh yang paling baik adalah memang perbuatan. Ada hal yang memang harus kita tahan, ada hal yang harus kita siar atau kita tahan. Nah, apa yang sudah menimpa saya dulu sama seperti Cak Grandong, nggak mungkin saya menyebarkan hal-hal yang mungkin bisa membawa keburukan ke belakangnya. Saya juga ngomong ke anak-anak Malang itu. Saya dulu 92 itu ditawur di Gajahyana ketika Persema lawan Persebaya di kompetisi perserikatan pada waktu itu. Tapi ya wes, kalau ada itu kejadian seperti itu enggak menimpa orang lain seperti saya. Tapi pada waktu itu dalam perjalanannya ya jenenge supporter, wah lek ono anu gasak, lek iso. Tapi saya tidak bisa ngojo-ojoki wong. Ayo ngene. Saya tidak ingin mengajak orang untuk membenci. Kalau kamu membenci itu karena pengalamanmu sendiri. Jadi saya tidak ada
dosa jariah untuk ngajak orang membenci. Momen itu juga akhirnya membuat orang-orang terutama di stadion itu mungkin merasa terenyuh juga bahwa di Jember bisa ketemu ini biru sama hijau. Nah itu mungkin seperti itu. Nah, ini mungkin ditambah oleh Mbak Grandong ini. Monggo Mbak Grandong. Matur suwun ya Tulus, mungkin saya tambahi terkait perihal pertanyaannya Mas apa mau? Mas Iwan. Tadi singkat katanya ini aslinya intinya soal rivalitas kan ini ya. Rivalitas antara bonek karo Arema ya. Lek dari aku Mas cuma nambah, rivalitas bonek karo Arema itu gak iso diterapno nang bonek sing luar kotaan. Aku ojo ngomong Jawa Timur, aku bukannya sombong. Apa lagu? Bonek Surabaya rivalitasi karo Arema, rivalitasi kebencian itu gak bisa didoktrino nang arek sing luar kota. Kenapa? Karena mereka sing desa-desa, pelosok-pelosok, mereka hidup bertetangga antara bonek karo Arema. Dilucu saiki kene bonek arep omahe sampeyan iki arek Arema. Mosok mendino sampeyan didoktrin ngomong bacokan terus tawuran. Lah mangkane tiap kali aku keluar kota mbiyen nek dolen nang Kediri nang arek nang Blitar. Blitar barang aku ya tau mlebu. Itu cuma dipisah kali lho, Kademan kono iki full Arema. Sing kene Blitar iki bonek kabeh. Mungkin bonek Blitar bersatu mungkin lu ngerti kondisi kono. Daerah pelosok Bromo, Bondowoso itu Bondo, Trenggalek, Ponorogo. Mereka sing akor-akor karena mereka hidup bertetangga, berdampingan. Yang tiap hari mereka berinteraksi, saling ketemu. Ono sing konco sak sekolahan, ono sing konco sak pondokan. Jadi saya ngambil kesimpulan bahwa rivalitas bonek sing wilayah Surabayaan karo sing arek-arek Malang kono, itu gak bisa diterapno nang arek bonek sing luar kota. Sing mereka berinteraksi tiap hari ketemu nang sekolahan, sak tonggoan. Nggak iso rusak tatanan niku. Gak mungkin hidup bertetangga sebelahan sak pondokan bendino gegeran. Gak mungkin. Makanya dulu pernah ada salah satu ulang tahun nang daerah Tulungagungan. Rombongan ki sak kandhani. Lek nang kono ketemu Arema, ojo kaget. Lho ono ta Om? Lho. Ya memang Jawa Timur ngono bonek posisi ijo, tapi ya ono Arema ono, tapi ojo sampai macam-macam. Karena sakno tuan rumah, sing gawe acara ulang tahun. Enak awakmu mari ngantemi plak-plak ngale mulai balik nang Surabaya, sing kena tuan rumah ulang tahun. Kedua, mereka hidup berdampingan. Akhirnya malah temen lah kalau Ali itu Pak Arema main Mas, ketemu konvoian yuk, lo gegeran. Alhamdulillah gak situ gegeran, tak jelas no. Iki kondisinya mereka iki sak desa kadang. Bonek Bromo itu, ya menyon sewu. Bonek Bromo sak dihitung arek piro kopdar, paling 20. Tetapi Lumbang munggah sampai Bromo, mereka kopdar. Rivalmu yo atusan itu kok. Aku dolen ora didudukno iki lho kopdare Arema mrono. Ya kenal karo kancaku, weh tanya. Iku sakmono Arema kabeh, Om. Lho aku ngurus sak tangga, mosok tawuran terus bendina urus sak tangga sak desa. Ya itu lho makanya aku ambil kesimpulan, rivalitas bonek Arema iki gak iso digebyauya kabeh seluruh kota iku koyo rivalitasnya antara Surabaya karo Malang, gak iso. Mungkin sing ngotot gak iso ketemu benci kudu sikat. Lho kon gak tau urip nang daerah-daerah kono. Mangkane arek luar kota kadang sing jadi beban iku ngono. Aku ngerti perasaan arek luar kota, bonek luar kota. Lho, ketok nang medsos. Lho kok akor karo Arema kok nompo. Lu mereka gak ngerasa lo kono urip nang wilayah arek Sumbawa iku, mereka iki urip sak tonggo. Iku mosok kon gegeran. Engko ujung-ujunge wong tua ketemu wong tua lah, anake kon bacokan ae mesti lo. Lah makanya itu kesimpulannya rivalitas Surabaya Malang itu gak iso diterapno nang daerah-daerah sing mereka tiap hari berinteraksi, ketemu konco sekolah, konco pondok, konco ngaji. Gak iso. Karena aku sering zamane kerja proyek kan sering keliling Jawa Timur. Jadi aku ngerti kantong-kantongnya, oh makanya kenapa ono bonek karo Arema mereka hidup gak saling ganggu. Bukan berarti ya rivalitas, mungkin rivalitas cuma elek-elokan tapi gak sampai sekeras koyo lek
Surabaya Malang karena mereka tiap hari bertemu, kumpul bareng. Jadi mereka ya cuma kon gak ganggu, aku ya gak ganggu. Wis ngono tok beres. Jadi iku lek tanggapanku soal kenapa Cak Tulus sampai kok ngono karena ya siku mau wilayah kota, rivalitas kota karo Surabaya karo kota-kota lain ini beda rivalitasnya. Makanya aku pernah tulen di suatu kota nang alun-alun tengok-tengok nggak kelambi bonek waktu rombonganku ape budal rekreasi ngarepanku ketok nggak atribut Arema lho arek ngadeg ojo gerak ojo hormatono tuan rumah gak gerak ya wis kon tamu menengo ojo melo geradak tuan rumah lo nyantai akhirnya tuan rumahnya njak sepuro nang aku sepurane ikut tonggo. Iya aku ngerti paham gak usah sepuro aku lho kenapa gak gerak. Kon kenal iku tonggomu. Karena iki mau gak mungkin lek kecuali di Surabaya nggih klambi Arema jelas bencut. Coba nggih klambi Arema daerah Blitar sing wilayah koyo Karangkates, Ndugo, Kademangan ngono. Ya aman-aman ae nggih kos Arema. Ya karena mereka hidup berdampingan. Makanya gak iso rivalitasi bonek seneng Surabaya karo Malang iki rivalitasnya sampai ketular di daerah gak iso. Mereka hidup berdampingan. Makanya sing wingi ono kerusuhan Kanjuruhan. Ini kan salah satu jadi korbannya ono sing teko bonek. Iya. Lho mereka hidup berdampingan wong budal bareng kok. Dari siapa gak krungu infone? Wah iki budal malah pun jare iku bonek lho ya. Iki budal bareng karo Aremania kok. Arek Tulungagung itu kan. Lah iya itu karena hidupnya mereka berdampingan gak iso diterapno rivalitas. Makanya aku lah memang aku benci nang kelompok tertentu ya cukup tak pendem nang atiku dhewe. Gak mungkin nang dokter ada di luar kota. Sweeping gak iso. Beda ya. Wis ngono ae tambahane. Kelas iki. Mas Ivan di sini dulu Mas ya. Nanti minta nomor sepatunya berapa. Iki sing iso jawab iki duduk aku dhewe. Jadi gini dulur. Apa namanya? Saya analogikan kita sebuah tubuh ya, sebuah tubuh. Persebaya itu tidak hanya 11 orang yang berjuang di 90 menit itu. Seperti Cak Garandong tadi bilang juga. Persebaya itu adalah satu kesatuan utuh. Manajemennya juga, pelatihnya, pemiliknya klub, internalnya, supporternya juga harus mulai menyatukan visi, harus meluruskan niat. Masing-masing dari kita harus meluruskan niat. Pemainnya juga ketika pertama di kontrak Persebaya itu mereka juga harus meluruskan niat bahwa mereka tidak sekedar menjalani tugas profesional sebagai seorang pemain di lapangan. Mereka juga meluruskan niat bahwa saya di sini adalah untuk membantu tim meraih juara. Pelatihnya juga meluruskan niat bahwa saya di sini di Persebaya ini target utama tertinggi saya adalah juara. Manajemen juga harus meluruskan niat bahwa di luar urusan administrasi, neraca, keuntungan segala macam, niat utamanya adalah juara. Supporternya juga harus meluruskan niat bahwa saya ada sebagai bonek ketika di tribun adalah niat saya adalah mensupport, mendukung tim untuk mencapai tujuannya menjadi juara. Itu juga adalah satu kesatuan yang utuh Mas ya. Jadi lek jare wong Jawa itu tidak ada kemuliaan tanpa, tidak ada kejayaan tanpa persatuan gitu ya. Apa aku sudah lupa lah seperti itu. Itu juga pengejawantannya seperti itu bahwa Persebaya bukan hanya milik manajemen. Persebaya bukan hanya milik sekelompok orang atau milik sekelompok bonek. Enggak, Persebaya adalah milik kita semua. Kalau kita memang kepingin Persebaya juara, semua punya tugas masing-masing. Talent scouter mencari pemain yang benar-benar dibutuhkan tim. Pelatih harus bisa mengeluarkan kemampuan terbaik dari setiap individu pemain yang ada di bawah bimbingannya. Manajemen harus benar-benar maksimal bagaimana
neraca keuangan yang sehat ini bisa mensupport agar Persebaya ini bisa membeli pemain yang dibutuhkan untuk meraih gelar juara. Supporter juga gitu, kita juga harus bisa memaksimalkan potensi kita masing-masing untuk mewujudkan Persebaya itu juara. Jadi kalau kita ingin saat musim ini Persebaya juara, ya kita harus mewujudkannya. Saat ini musim ini juara, tanamkan dalam hati. Ketika ada yang Anda tanamkan dalam hati itu akan mempengaruhi pola pikir Anda, pola perkataan Anda dan juga tingkah laku Anda. Tapi ketika kita di awal musim sudah sanksi, ya wes akhirnya keinginan untuk juara rada ado maneh. Kalau kita yakin juara, itu yang harus ditanamkan dalam hati. Sama seperti teman-teman Kediri, ketika mereka jatuh di Liga 3, saya yakin mereka dalam hati yang paling dalam punya keinginan balik Liga 1. Semua unsur di Kediri mungkin bisa bau-bau itu balik, cuma dalam beberapa tahun kembali ke Liga 1. Kalau kita yakin Persebaya juara tahun ini, tanamkan dalam hati. Yakin kita juara, insya Allah kita juara. Terima kasih. Mungkin John Niko bisa membantu penyerahan hadiah John Niko. Iki ono titipane Faruk stres. Emang dasarnya stres aja di kayak gini juga. Ya, pogo. Nah, terima kasih. Ki ono masih banyak hadiah lagi dari siapapun sing wani nakok pertanyaan tentang Persebaya dan langsung maju ke depan. Iki ono baju ukuran XL dari Pasha Clothing. Monggo langsung siapa yang mau maju bertanya. Teman-teman tahu ya siapakah pemain dari Kediri yang pindah ke Persebaya, itu aja wis. Sing kapan tahun ini? Tahun ini bisa, tahun sebelumnya bisa, monggo. 1 kaos. 3 semua ya. Ya, kita Mas, namanya siapa? Julpi. Oke, dari asli Mojokerto. Satu lagi. Oke. Siapa Mas namanya Mas? Nama dari pemainnya? Gak apa-apa. Flavio Silva. Ada lagi yang tahu siapa nih? Satu lagi ya? Atau dari Persebaya ke Kediri? Bisa. Ono kiper, ono pemain sayap kiri, ono pemain tengah, ono legenda, wakil gitu Mas ya. Sabar pertanyaannya. Monggo Mas. Betul Mas. Ngomong iki oleh 3, oleh 4 berarti sing oleh Mas iki ngono ya. Enggak, ada 2, tenang aja. Oke, sama Mas. Si Valente. Terus Wes tenang ae, kasih masih. Wis pasti oleh masih. Berarti Flavio karo si Valente. Si Valente, ya. Namanya siapa? Nama siapa? Mamat. Dari Kediri. Oke, sama Mas nama yang dari pemain dari Kediri ke Surabaya atau Surabaya ke Kediri? Supriyadi. Oke, satu lagi. Kiper nih Mas. Nuri Fasya bener. Monggo. Mas, nih sekalian. Sampean jenengan sebagai perwakilan Kediri. Boleh. Dari Jogo Surabaya. Yang kedua dari Fasya Clothing. Iki Om sing gede iki. Cek. Ada sini ya. Persebaya lahir 20 Juli 18. Ngadeg sih tangan. Yang bisa langsung maju ya Mas. Ayo. Ada 2 pertanyaan toh? Ya kalau pertanyaan gampang. Boleh. Pertanyaan yang pertama kan tanggal lahirnya Persebaya. Yang kedua dulur kulawas ini. Teruskan lirik Jen yang saya nyanyikan ini. Ya. Hambara senyum air mata korbankan seluruh jiwa dan raga dengan doa terus menggema wilayah Persebaya. Yes, terus mengira enak. Bener kan bener ya Mas? Iki masih. Saiki iki bener. Saiki masih tanggal lahirnya tim kebanggaane arek-arek sak Indonesia Persebaya khususnya bonek yo. Piro tanggal lahirnya?
Berapa? Salah. Salah. Ya sama sing bisa cepat. Maju siji. Enggak usah buka Mas. Aku pengen maju siji. Salah satu dari sampean ayo monggo maju. Ayo, Mas boleh kembali lagi. Mohon maaf. Tanggal berapakah lahirnya tim kebanggaan awak dewi Persebaya Surabaya? 18 Juni 1927. Betul? Betul. 18 Juni 1927. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun dulu. Nah, ini juga. Ini ada hubungannya sama pertanyaan ini, sepatu juga. Siapakah? Mungkin ini pertanyaan agak susah. Siapakah yang pertama kali mencetuskan ide kata-kata itu? Apa? Jangan menua tanpa prestasi. Mungkin ada yang ingat sejarahnya. Ono hubungannya sampai sepatu itu. Sampai sepatu. Ayo, sama Mas. Ayo maju. Mas Nasrul. Mas Nasrul. Sopo Mas? Jawabannya Mas. Jawabannya. Jawabannya siapa Kak? Orang yang Nasrul. Siapa yang Marum Joner? Sampai polisi. Jadi donor. Salah satu tinggalannya almarhum Joner adalah kata-kata itu, jangan menua tanpa prestasi itu. Ketika ulang tahun Persebaya ke-94 kalau nggak 95 itu Persebaya masih dimatikan federasi. Pada waktu itu kita yang di Karanggayam sempat diskusi untuk tagline, untuk kata-kata yang akan digunakan secara bersama-sama. Itu almarhum itu punya ide seperti itu, jangan menua tanpa prestasi. Jadi salah satu tinggalan almarhum bahwa kata-katanya masih dipakai sampai sekarang. Oke, monggo pertanyaan terakhir. Nama saya Rahman Mas, Kak Grandong, Kak Tulus, Kak Isma. Aku aslinya Surabaya, cuman alhamdulillah 5 tahun ini udah neng Kediri. Awal mlebu Kediri goleki kanca-kanca bone Kediri gak ketemu aku, sepurane. Delok IG-ne ya kok gak aktif, Facebook-e kok gak aktif, mungkin aku sing kleru gitu. Aku tinggal ning Pagu saiki. Aku tinggal ning Pagu, jadi aku pindah ning Kediri karena kerja. Baru tahun ini keluarga aku pindah ning kene gitu. Sing tak garis bawahi saka Cak Grandong mau. Sejarah itu selalu berulang. Tinggal bagaimana kita mau membuat sejarah baru atau tidak. Sing lawas-lawas biyen ya gak usah ditiru. Erane Gelora 10 November omahku ning Kedung Sroko ya, Pacar Keling. Aku cilik ning Pacar Keling ning Kedung Sroko. Dadi lek Persebaya main ngono mlaku ning Tambakasari. Nyambung ning gone Cak Tulus mau terakhir. Kapan Persebaya juara? Persebaya juara ya Persebaya harus punya jiwa juara. Panpel juga harus punya jiwa juara, supporternya juga harus punya jiwa juara. Wani tertib, iku kudu di garis bawahi. Aku eling dulu ketika main yang gone Tambakasari, setelah tinggal di Pacar Keling, aku pindah yang Kebonsari yang Jambangan. Perjalanan soko Jambangan yang gone Gelora 10 November, mau aku wis ngomong yang gone Caisma. Perjalanan soko omah ning ngene Gelora 10 November, biyen iku setiap pertandingan Persebaya main ning ngene perempatan Jalan Pemuda, iku selalu ono tim speed polisi sing jaga ning ngono. Selain ngatur lalu lintas, arek-arek sing goncengan telu iku dienggirno, arek-arek sing gak gawe helm iku dienggirno, ditilang. Aku eling kemarin ketika Persik juara, konvoy dari Jalan PK Bangsa
Sadurunge teman-teman medsos Persik itu wis woro-woro, official itu woro-woro. Semuanya harus tertib lalu lintas, semuanya harus tertib. Yang nggak tertib akan ditilang, akan di ini. Iku fakta terjadi. Ning di Jalan Merdeka Bangsa ya, aku ndelok dhewe, aku perjalanan saka kos-kosan waktu sik ngekos ning ngene Bangsal pesantren, arah ning ngene kantor. Sing gak helman iku dienggirno. Iku dalam posisi konvoy Persik juara. Jadi maksudku adalah kapan Surabaya kaya ngono? Satlantase, polisi ini, kalau pengen Persebaya juara semuanya harus baik. Persebaya baik, insya Allah tahun ini baik gitu dibanding tahun lalu. Panpele baik, insya Allah baik gitu misalnya. Keamanannya baik. Pengamanan kemarin ketika lawan Arema gak ono awatan dan lain sebagainya, terlepas akses GBT yang sangat istimewa langsung nyambung dari tol dan lain sebagainya. Supporter juga harus baik. Aku sangat salut sampai teman-teman Kediri, kepolisian Kediri, konvoy ini Persik juara, gak helman, goncengan telu, diinggirno. Ojo ngono, sing gak ono spione, diinggirno, ditilang, kuncinya diambil, jalan kamu ke Satlantas. Itu aku lihat dengan mata kepala sendiri. Artinya, ayo KB tertib mau cari Cak Tulus, pikiran kita juara. Ya apa ketika pikiran kita juara, yo semuanya kudu api. Api itu berubah ya apa ya saka awake dhewe. Aku salut sampai teman-teman luar kota sing dulu estafet selalu berulang nih. Selalu berulang. Estafet timbul korban, lalu kumpulkan uang duka cita, ucapkan duka cita, berduka, tapi kok ulangi lagi. Estafet lagi, tidak menafikan teman-teman estafet ya, tidak, sama sekali tidak. Tetapi itu selalu berulang. Ya ayo kita bareng-bareng. Tapi kan sekarang sudah ada nih teman-teman soko luar kota, soko Jombang, soko Pasuruan, urunan nyewa bis bareng-bareng. Itu sangat perubahan yang sangat istimewa gitu. Ayo tertib lalu lintas. Saiki ya ngapunten. Goncengan telu, gak helman. Iku fakta yang terjadi saat ini. Seolah-olah ketika Persebaya main, iku hal yang wajar ngono. Itu menurutku kurang pas gitu. Selain soko area-area dewe, tapi teman-teman dari kepolisian juga membiarkan hal itu terjadi. Aku oleh tahun 90-an itu, 2000-an itu, yaitu tadi ketika di perempatan Jalan Pemuda itu, tim speed itu waktu itu awal-awalnya dan itu paling keren. Diinggirno, dikaprok, dan lain sebagainya. Aku pengalaman soko Gresik, Petrokimia lawan Persebaya, main yang kono, kepalaku kekeprok tongkat sampai polisi. Untungnya ya gawe helm. Waktu itu masku, aku ambil almarhum masku gak helman feeling gak enak helman. Temenan soko burit, prak. Karena nganan dan lain sebagainya. Kayak mau cari Cak Grandong kan ya wis masane Cak Grandong, masa aku mungkin iku wis gak ngono. Rivalitas. Aku pernah 3 bulan di Bali, yo ning gone Renon Car Free Day, gawe kaos Arema, gawe kaos Persebaya, ya wis delok-delok tok meneng-meneng tok gitu. Karena memang tonggo kosku pun juga seperti itu. Ning kantorku sing saiki hari Sabtu kan oleh gawe kaos, aku gawe kaos ngene dhek gawe jersey Arema, tambah tak gawe guyonan, sponsor Torabika Duo. Ya tak gawe guyonan, tak video isi duo. Oh Arema ya ternyata ya bener ya, soalnya sponsornya Torabika Duo gitu. Ya akhirnya jadi guyonan ngono Cak. Gitu. Rivalitas itu apakah diterusno? Anakku saiki wis kabeh mlebu SMA, anakku wis kabeh mlebu SMP. Apakah mereka juga harus merasakan hal itu ya? Silakan milih sendiri. Ayo bareng-bareng tertib, bareng-bareng api, bareng-bareng ya apa carane satu visi, satu tujuan supaya Persebaya juara tahun ini dengan cara yang baik. Nek jarene CEO Asrul kan ngono, dengan cara yang baik dan benar gitu. Iku matur nuwun, ngapunten Cak Tulus, ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun Mas atas nasihat dan lain-lain. Ini terakhir karena sudah habis waktunya dan dapat teguran juga ya. Terakhir pertanyaan saya kasihkan ke Om Tulus.
silakan untuk mendapatkan jersey Persebaya Aurik ukuran M. Monggo ya dulu. Dari Ageng Gadget jersey original berpastur seharga 385.000. Ini rada apa iki pertanyaannya kan? Siapa pemain Persebaya? Pemain ini pernah bermain di Persebaya. Oke, pertanyaannya jersey ini rada apa? Pemain ini pernah bermain di Persebaya, Persik, Arema, Persija, ya. Oh dagang. Ayo cepet kan. Bener. Sombong kabeh. Pemain ki pernah main di Persebaya, Persik, SM, apa lagi? SM. Arema Persija, oke. Sama-sama tadi. Pernah di Persebaya, Arema, Persik, Persija. TSM. SM Makassar. Aku oleh. Evan Dimas. Awan. Salah. Salah apa? Danilo Fernando. Itu. Masih kuat. So pucuk di otak. Gak tahu nak sono. Era pucuk. Aku mau saya wes, aku ini guys. Monggo. Wanawan. Bismillah. Tompel. Hamzah. Benar. Dengan hadiah terakhir sudah diberikan dan maka secara resmi untuk CMS kali ini edisi Kediri kita kita tutup, dan sebelum kita tutup ada yang mau disampaikan terus. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih quality time-nya buat dulu-dulu yang sudah mensodakokan waktunya untuk datang ke sini. Semoga kita mendapat manfaat setelah pulang dari sini. Patri.